Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menentukan persentil ya dari suatu data bentuk tabel tentang data kelompok. Oke ya. Nah, nanti kita bahas satu soal ya berkaitan dengan data kelompok dalam bentuk tabel, di mana kita akan mencari apa? Mencari persentil 30 dan 80. Oke, perhatikan di situ ada soal ya. Itu tentang nilai seseorang ya, nilai kelompok siswa ya. Misalkan untuk nilai 40 sampai 49 itu ada 4, 50 sampai 9 ada 5, 60 sampai 69 ada 14, 70 sampai 79 ada 10, 80 sampai 89 ada 4, dan 90 sampai 99 ada 3 siswa. Jumlah seluruh siswa itu ada 40. Nah, kita akan menentukan persentil ke 30 dan persentil ke 80. Oke. Nah, yang pertama kita cari dulu menentukan persentil ke 30. Langkah pertama gitu ya. Langkah pertama kita tentukan dulu letak persentil ke 30. Ya. Kalau P30 itu kan artinya apa? Posisi letak data itu pada urutan data ya, pada bagian ke 30/100 gitu ya. Nah, dari 30/100 dari seluruh data itu, kalau kita mencari urutan keberapanya, itu berarti kita cari dengan urutan data ke ini. Letak datanya berarti urutan ke 30/100 gitu ya, dikalikan dengan 40. Oke, kita coret dulu ya biar mudah. Berarti 3 kali 4 ya, hasilnya 12. Berarti urutan data atau urutan data itu sama dengan ke 12 gitu ya, urutan data ke 12. Nah, sekarang di mana posisi urutan ke 12 itu? Nah, perhatikan urutan ke 12 itu datanya sudah urut ya, dari atas, dari kecil ke besar. Untuk kelas pertama itu ada 4, kelas kedua ada 5, berarti sudah dapat berapa? 9 ya. Nah, urutan ketiga berarti ditambah 14 itu sudah berapa berarti? Sudah 23. Nah, artinya apa? Posisi urutan ke-12 itu terletak pada urutan ke-3, data kelas ketiga, yaitu urutan ke-60 sampai 69. Berarti terletak pada kelas ini. Kelasnya adalah 60 sampai 69. Gitu ya. Selanjutnya kita cari batas bawah dulu ya, tepi bawah ya. L0 itu berarti ini 60 dikurangi setengah gitu ya, kita turunkan setengah, berarti 59,5. Kemudian kita cari frekuensi kelas persentil ke 30, saya tulis FP30. Berarti pada data itu letak 60 sampai 69 itu ada 14, berarti frekuensinya ada 14. Kemudian sigma FP30, jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas persentil, berarti 4 ditambah 5 ya, karena persentilnya di kelas ketiga, berarti jumlah sebelumnya yaitu 4 plus 5, berarti 9. Kemudian panjang interval kelas C itu adalah bisa dihitung dengan 50 dikurangi 40, atau panjangnya itu adalah 40 sampai 49. Itu ada berapa angka? Ada 10 ya. Oke, berarti ini C nya adalah 10. Nah, sekarang kita cari apa? P30 gitu ya, persentil 30 itu dirumuskan dengan ini ya. P30 itu sama dengan L0 batas tepi bawah ditambah persentil ke 30, berarti 30/100 kali N dikurangi sigma FP30 kita bagi dengan FP30 kita kalikan dengan C. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan untuk mencari persentil 30. Oke ya, kita masukkan langsung aja.
nilainya P30. Kita masukkan langsung angkanya ya. L0 nya tadi berapa? 59,5 ditambah 30/100 kali N. Tadi sudah dihitung ini ya, 30/100 kali N, berarti 30/100 kali 40 hasilnya 12. Oke, kita tulis saja 12 dikurangi frekuensi sebelumnya, jumlahnya itu ada 9, kita bagi dengan 14 dikalikan dengan 10 gitu ya. Nah berarti 59,5 kita ini ditambah 3/14 dikalikan dengan 10. 59,5 ditambah berapa? Ini kan 3 kali 10 30 ya. 30 kalau dibagi 14 itu hasilnya adalah 2,143. Nah ini kalau kita jumlah semuanya itu hasilnya adalah 61,643. Nah artinya apa? Nilai persentil ke 30 itu adalah 61,643 gitu ya. Oke, sudah paham ya. Nah sekarang yang nomor 2, coba kita cari P ke 80, persentil ke 80 ya. Oke, kita cari letak data dulu ya. Kalau kita cari letak datanya, caranya sama seperti tadi. Kalau 80 berarti 80/100 dikalikan dengan 40 gitu ya. Sama dengan berapa? Ini kita coret aja, ini kita coret, hasilnya 8 kali 4 itu 32. Nah berarti urutan data itu pada urutan yang ke 32. Nah di mana letak urutan ke 32 itu? Coba kita cek. Data pertama 4, kemudian 5, itu berarti sudah 9 ya. 9 tambah 14 itu 23. 23 ditambah 10 itu 33 ya. Nah sudah melebihi 32. Berarti data yang ke-32, urutan ke-32 itu terletak pada kelas keempat. Berarti kelasnya itu 70 sampai 79 gitu ya. Oke, sekarang setelah menemukan kelas, kita tentukan dulu L0 nya pada kelas itu. Berarti ini itu kita kurangi 5 ya, berarti 69 ya, 69,5. Kemudian frekuensi P80. Frekuensi P80 itu frekuensi pada saat atau pada kelas di mana persentil A berada itu sebanyak 10 gitu ya. Kemudian kita cari jumlah frekuensi sebelumnya ya. P80 itu sama dengan berapa? Kita jumlahkan aja, 4 tambah 5 tambah 14 gitu ya. Hasilnya adalah 23 gitu ya. C-nya sama ya, C-nya 10. Nah sekarang kita ingat rumusnya hampir sama seperti persentil ke 30. P80, saya tulis ini ya, P80 itu rumusnya sama ya. Berarti L0 ditambah 80/100 kali N dikurangi apa? Sigma dulu ya, sigma F P80 kita bagi dengan F P80 kita kalikan dengan C. Nah ini rumusnya ya. Nah sekarang kita masukkan aja, kita mencari P80, L nya L0 berarti tepi bawahnya tadi 69,5 ditambah ini tadi 80/100 berarti ini ya, kali N hasilnya 32 dikurangi 23 kita bagi dengan frekuensi kelas persentil 80 yaitu 10 ya, kemudian kita kalikan dengan 10. Nah berarti 69 69,5 ditambah ini 9/10 dikalikan dengan 10. 69,5 ditambah ini kita coret hasilnya 9
Sehingga menjadi berapa? 69,5 ditambah 9. Itu hasilnya adalah 78,5. Nah, artinya apa? Artinya persentil ke 80 dari data tersebut adalah 78,5. Gitu ya, sudah paham cara menentukan persentil pada data kelompok? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.